Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pelaku pembacokan yang menjadi pemicu perusakan rumah di Merauke akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Cuaca buruk Pantai Lampu 1 Merauke, sepi pengunjung. Cabuli bocah, seorang pria Parubaya di kota Jayapura diringkus polisi. Pelaku pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi pada hari Minggu. RS menyerahkan diri setelah mengetahui korban yang dianiayanya meninggal dunia. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan polisi masih menyelidiki motif pelaku menganiaya korban. Sudah kita amankan, ya. Bukan kita biarkan, bukan. Sudah kita amankan. Bapak yang kita minta keterangan agar peristiwanya kronologis terang benderang. Kami tidak akan menutupi apa yang terjadi tadi. Ya, kalau memang ada saksi, ada yang mengetahui peristiwa, ayo ikut. Ya, mari memberikan keterangan. Kalau memang ada yang tahu kronologis kejadian, mari. Kami butuh keterangannya. Mari, kami butuh keterangannya untuk memperkuat penanganan. Kapolres meminta keluarga korban bersabar dan mempercayakan kasus ini ke polisi karena polisi akan mengungkap kasus ini secara terbuka. Jumat lalu, Yosep, warga Jalan Kudamati, Merauke, ditemukan tewas. Korban diduga dianiaya oleh RS. Keluarga korban tak terima dan melakukan perusakan rumah pelaku, serta membakar 2 motor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika akhirnya berhasil mendamaikan 2 kelompok warga yang bentrok di distrik Kuamki Baru, Mimika, Papua Tengah. Perdamaian dilakukan dengan cara adat patah panah. Patah panah sebagai bentuk damai kedua belah pihak yang bertikai. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta mengancam akan memproses hukum kedua belah pihak jika di kemudian hari masih tetap bertikai. Saya terima panah ini dari Bapak Riki Dolame, simbol sebagai tertutupnya saling serang. Tidak ada lagi perang. Siapapun nanti melakukan perang, saya proses hukum. Jumat lalu, 2 kelompok warga bentrok menggunakan panah. Bentrokan dipicu kasus pembunuhan pemuda. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pantai Lampu 1 Merauke, Papua Selatan yang biasanya ramai saat libur Natal dan Tahun Baru pada hari Minggu sepi pengunjung. Tidak banyak warga yang lalu lalang. Begitu juga dengan tempat penginapan yang biasanya ramai saat libur panjang, kini banyak yang kosong. Kondisi sepi ini juga menyebabkan banyak usaha permainan anak-anak rugi karena tidak ada pengunjung. Kondisi ini terjadi akibat hujan deras yang turun terus-menerus akhir-akhir ini, sehingga warga Merauke memilih berdiam diri di rumah. Musim hujan ini gimana? Musim hujan Udah sepi ya? Udah berapa hari? kemarin aja nggak buka saya. Udah buka kemarin ya? Karena sepi itu ya? Ya, kerja hujan. Sepi? Jadi selama musim orang kurang ya? Jadi selama musim hujan ini kurang ya? Iya, kurang. Kurang. Biasa satu hari bisa dapat berapa Ibu? Kalau hari ini? Saya dapat 200 lebih 100. Kalau hujan itu? Tapi kalau tidak hujan? Dulu biasa 400. 400 ya? Oh, gitu. Pedagang dan pemilik usaha penginapan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berharap cuaca segera membaik dan Pantai Lampu 1 kembali ramai dengan pengunjung. Pantai Lampu 1 merupakan salah satu objek wisata di Merauke yang ramai dengan wisatawan saat libur panjang akhir tahun.
Banyak pedagang dan pengusaha yang menggantungkan hidup dari pantai ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke melarang warga berkonvoi saat malam pergantian tahun. Polisi akan menindak tegas siapa saja yang berkonvoi. Konvoi dinilai berbahaya karena selain pengendara juga banyak warga yang ramai berada di jalan raya. Wakapolres Merauke Kompol Dianovita Peters mengatakan polisi akan berpatroli mengantisipasi adanya konvoi. Dari kami sendiri, pertama belum ada izin, ya tidak kita izinkan. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh komunitas yang akan melaksanakan kegiatan perayaan tahun baru, ya harapan kita rayakan di tempat saja. Ya apabila dirayakan di jalan raya, yang pertama mungkin akan mengganggu pengguna jalan raya yang lainnya. Yang kedua akan berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, dan itu kita tidak harapkan. Selain melarang pengendara berkonvoi, polisi juga melarang warga merayakan pergantian tahun secara berlebihan, apalagi dengan mabuk-mabukan. Warga diimbau berada di rumah dan berdoa saat pergantian tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TS, pria berusia 49 tahun, diringkus polisi karena mencabuli bocah berumur 7 tahun di Kelurahan Mandala, Kota Jayapura pada hari Minggu. Pencabulan sudah 2 kali dilakukan pelaku dengan mengancam korban. Polisi juga menyita baju yang digunakan korban. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan ibu korban memergoki pelaku dan langsung melapor ke polisi. Persetujuan terhadap korban anak ya usia 7 tahun ya perempuan ya, di mana pada saat ibu daripada korban mencari TS karena TS ini pekerjaannya sama-sama nelayan untuk memberikan uang untuk pergi ke laut, namun setelah dicari ternyata TS didapati sedang meniduri ya korban usia 7 tahun ya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ya bahwa TS ini sudah melakukan berulang kali, lebih daripada 2 kali ya terhadap korban yang sama ya. Kemudian juga TS ini motivasinya karena senang dengan anak kecil. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seperti tahun-tahun sebelumnya, permintaan BBM di sejumlah SPBU di Merauke saat malam pergantian tahun akan selalu meningkat. PT Pertamina sudah mengantisipasi lonjakan pembelian BBM dengan menambah pasokan ke sejumlah SPBU di Merauke. Salah satunya SPBU yang terletak di jantung kota Merauke. Menurut pengelola SPBU Ahmad Yani, Pertamina telah menambahkan pasokan BBM lebih dari 20 kiloliter per hari. Jumlah ini bertambah dari hari biasa yang rata-rata hanya 15 hingga 20 kiloliter per hari. Di SPBU kami memang sudah ada persiapan untuk antisipasi malam tahun baru. Untuk Pertalite ya stok aman, Pertamax juga aman untuk persiapan malam tahun baru. Berapa KL itu? Itu kemarin untuk tiap hari kita minta 10 KL untuk Pertalite sama Pertamax. Itu sampai berapa hari ke depan itu? Itu untuk sampai 3 hari 4 hari ke depan. Ke depan ya? Ya. Mulai kapan itu? Hari ini? Mulai hari ini dan ke depannya. Ke depan ya. Berarti itu tambahan itu ya? Ya, 10? tambahan 10 untuk Pertalite sama Pertamax. Pertamax 10 ya? Iya. Nah, untuk malam tahun baru ini apakah ada penambahan waktu untuk jam bukanya? Seperti biasanya kalau menjelang malam tahun baru kita tutup ya jam 9. Oh, jam 9. Jam 9. Setelah itu baru tutup ya? Iya. Tapi kalau pagi tetap jam 7? Pagi tetap kita buka setelah jam 7. Jam 7. Nah, kalau jam 9 itu memang masih ada yang antri? Kalau untuk jam 9 sudah tidak ada antri, paling 1-2 kendaraan yang baru masuk.
Saat ini tidak ada lagi antrean kendaraan yang ingin membeli BBM di sejumlah SPBU di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Malam pergantian tahun tidak hanya menjadi perhatian serius kepolisian, namun juga Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Setiap tahun RSUD Merauke selalu mengantisipasi lonjakan pasien yang datang berobat saat pergantian tahun. Tahun ini menurut Humas RSUD Merauke, Paul Kalalo, pihaknya menyiagakan petugas medis di ruang IGD untuk melayani pasien jika terjadi lonjakan pasien. Rumah sakit juga menyiagakan tenaga medis tambahan jika pasien yang datang membludak. Merauke tetap membuka layanan IGD-nya, gawat daruratnya seperti biasa. Kami fokus pada penanganan masalah yang benar-benar darurat. Memang pada beberapa kasus bahwa kondisi di lapangan puskesmas belum melayani, tapi hari ini setahu saya, informasi saya bahwa puskesmas sudah menjalankan fungsinya kembali, sudah buka, sehingga diharapkan pasien-pasien yang bukan merupakan gawat darurat bisa dilayani di puskesmas. Tapi untuk persiapan tanggal 31 kami tetap melayani seluruh masyarakat yang memerlukan bantuan. Apabila memang ada hal-hal atau kondisi di mana rumah sakit atau IGD tidak mampu, maka kami akan mengarahkan pasien tersebut ke rumah sakit lainnya seperti Bunda ataupun Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi kami tetap menjalankan fungsi dan tugas jaga sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Seandainya memang perlu ditambahkan, nanti kami akan berkoordinasi lagi. Tapi biasanya peningkatan lonjakan pasien itu terjadi bukan tanggal 31-nya, tapi tanggal 1 paginya. 1 pagi. Siap. Warga Merauke diimbau tidak merayakan pergantian tahun baru secara berlebihan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lembaga Amil Zakat Las Asalam Jayapura menyerahkan bantuan 14 gerobak bagi pelaku usaha. Lembaga Amil Zakat juga menyerahkan bantuan puluhan paket bagi anak sekolah serta perlengkapan masjid. Penerima bantuan Sarlota Hai mengucapkan terima kasih dan berharap bantuan seperti ini dilakukan oleh pemerintah. Banyak terima kasih kepada Las Asalam Jayapura, di mana telah memberikan kami bantuan gerobak bangkit, di mana usaha saya telah ditumbuk. Semoga dengan pemberian bantuan ini kepada saya pribadi melancarkan perekonomian keluarga saya, dan juga untuk Las Asalam semakin jaya, barokah, diberikan kesehatan, umur yang panjang. Alhamdulillah dari gerobak bangkit yang kami salurkan di hari ini ada sejumlah 14 gerobak bangkit ya untuk pelaku usaha. Dan pelaku usaha yang mendapatkan gerobak bangkit ini kami juga berikan modal usaha. Kenapa demikian? Karena kami yakin bahwa integrasi atau terpadunya bantuan ini akan memberikan keberlanjutan bagi pelaku usaha untuk melanjutkan usahanya. Jadi punya modal, tidak punya gerobak sama saja gitu. Nanti akan konversi menjadi gerobak. Nah, akhirnya kemudian kita menginisiatif untuk kita berikan gerobak sekaligus kita bantuan modal usaha. Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang punya tugas dan peran di bidang agama tentu senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi kepada Las Asalam untuk selalu berkiprah melaksanakan tugas mengemban amanah untuk Provinsi Papua, khususnya umat yang ada di tanah Papua ini, untuk lebih baik ketika ada yang membutuhkan bantuan, maka Las Asalam hadir di tengah-tengah untuk memecahkan persoalan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat. Diharapkan bantuan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu dan pelaku UMKM bermanfaat sehingga warga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini.
Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.